Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore malam hari ini kita memuji Yesus. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhan telah naik ke surga. Tuhan tidak lagi menganggap kita sebagai hamba sahaya. Kita bukan lagi menjadi budak belian, tetapi Tuhan telah menerima kita sebagai anak-anak Allah yang sangat Dia kasihi. Saat ini Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat yang indah bagi kita, menyediakan tempat yang indah bagi kita, anak-anak yang Dia kasihi. Yesus Tuhan ditinggikan. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, kami mau meninggikan Kau. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu Yesus, Sungguh ku rindu untuk bersekutu denganmu. bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, oh, tinggal di
sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kaulah yang kami tinggikan. Jamah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah Kau baik. Allah Kau baik. Haleluya. Jamah kami, jamah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Atas kebaikan Menjamah setiap hati kami atas kebaikan. Jamah kami, Sembahlah kita, jamah kami Tuhan kami sungguh baik. kuasa Roh Kudus-Mu. Kau penuhi kami. Katakan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Jamah hati kami Tuhan dengan urapan kuasa urapan-Mu Tuhan. rindu selalu dekat denganmu. Haleluya. Tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Tinggal di hadirat. Katakan tinggal di hadirat Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu. Kami mau bersyukur Yesus, karena Engkau telah menyiapkan tempat yang terindah bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami bukan lagi hamba, kami bukan lagi budak belian Tuhan, tapi Engkau telah menganggap kami anak-anak yang Kau kasihi. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyatukan hati dengan siapapun yang ada di rumah Tuhan, yang bersama-sama satu hati, kami mau puji Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Terlebih kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau terpancar dalam setiap kelakuan kami. Berkati kami Tuhan satu persatu. Kami percaya Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bersama-sama mari kita katakan amin. Haleluya. Masih semuanya amin. Amin. Dia Raja dalam hidup kita dan selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Bersyukur Yesus. Buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Ta'ala bersyukurlah kepadanya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Katakan Dia yang perkasa. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku.
Dia penolongku, Dia yang beri hidup kita. yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Berikan tepuk yang baik nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Katakan Dia Mazmur dan keselamatan bagi kita. Dia penolongku, Amin. yang beri hidup. Sama-sama katakan sama Tuhan. Yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Selamat bagi Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Allah kami yang bertolak di hidup kami Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan sama Tuhan. Kau yang percaya Tuhan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya Tuhan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan sekali lagi kau yang percaya Tuhan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya Tuhan. Kau yang percaya, seluruh semesta Haleluya. menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Maka api kemuliaan Tuhan boleh tercurah untuk saudara dan saya dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama kita katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pagi. Oh, bersiap maju. Haleluya. Salah panglima kami Tuhan. Gunakan semua senjata alam. Yes Lord. Sama-sama katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Raja segala Raja Tuhan. Haleluya. Amin. Memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Terima kasih Tuhan. Janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Oh segala Raja, segala Raja. Sekali lagi katakan segala Raja. Haleluya. Karena Raja di atas segala Raja Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sama Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus sangat baik bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Buat kebangkitan-Mu Tuhan. Amin. Buat kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Yang menyediakan baik. tempat bagi kami Tuhan. Oh teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Kau sangat baik. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Cinta Kau selalu Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh mulia. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus, kau sungguh mulia dan bagus. Namamu indah, Yesus, kami cinta kau selalu, cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan bagi Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua keagungan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Yesus. Ku selalu sembah, kau yang layak kami sembah Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada sore ini Tuhan, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh beribadah bersama-sama secara online Tuhan, untuk kami boleh memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ada satu misi yang besar yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Kenaikan-Mu itu bukan untuk meninggalkan kami, tetapi kenaikan-Mu menyiapkan tempat bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami sudah menaikkan pujian kami. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau pakai urapi hamba-Mu jadi perantara. Hikmat pewahyuan-Mu Tuhan sertakan. Engkau akan singkapkan kebenaran firman-Mu pada sore ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu. Firman-Mu boleh menjadi, oh Tuhan, pengharapan. Boleh memberi nasihat, teguran dan ajaran. Supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami sudah menyiapkan hati kami, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Kami sambut firman-Mu demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada sore ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryadi ya. Waktu dan mimbar kami berikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini, hari yang seluruh dunia umat Kristiani memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi juga ada begitu banyak hal orang yang bertanya-tanya, kenapa harus diperingati kenaikan Yesus Kristus? Tidak seperti Natal, tidak seperti Paskah yang begitu hiruk pikuk, meriah dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, memang peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus tidak semeriah daripada Natal atau bahkan Paskah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimanakah memaknai peringatan kenaikan Yesus Kristus itu dan bahkan menimbulkan bagaimanakah iman percaya kita semakin lagi. Itu yang paling penting. Jadi bukan masalah hiruk pikuknya, kemeriahannya dan sebagainya. Tetapi bagaimanakah kita sebagai orang percaya memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu mulai ada satu iman yang murni di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, di dalam Roma 1 ayat 16-17. Mari kita akan lihat. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1 itu mengatakan. Nah, hal ini dengan tegas dikatakan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan seperti ini supaya benar-benar sebetulnya kita kuat di hadapannya. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus mengatakan seperti ini karena Tuhan tahu pada waktu itu murid-murid harus ditinggalkan. Beliau harus mekrat ke sorga. Dan kita bisa tahu bahwa tatkala keberangkatan Tuhan Yesus ke sorga ini membuat ada begitu banyak ketakutan, kekecewaan atau bahkan kekhawatiran yang terjadi pada murid-murid. Kita bisa lihat pada waktu Tuhan Yesus ada di kaki bukit. Murid-murid ini sudah loyo rohaninya. Waktu itu ada anak yang sakit ayan. Dia berdoa, tetapi tidak sembuh. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana pada waktu mereka itu satu perahu. Tuhan Yesus ada di situ. Ada badai yang luar biasa besar. Mereka takut, cemas.
Dan bahkan pada waktu Tuhan Yesus mati dan bahkan bangkit, mereka pun tidak sadar, mereka tidak mengerti, dan bahkan mereka sembunyi, takut dengan orang Yahudi. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebetulnya semuanya sudah tahu dan harusnya tahu karena ditegaskan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid yang sedemikian itu, contoh-contoh yang tadi saya katakan, sampai sekarang masih ada juga orang-orang Kristen yang seperti itu. Kenapa saudara? Ada begitu kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Karena dia tidak tahu betul bagaimanakah firman Allah itu harus mereka percayai. Oleh sebab itu, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu harus kita tangkap, dan bagaimanakah kita harus merenungkan itu menjadi sesuatu iman yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada saat hari ini saya mau sampaikan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu memiliki suatu kepastian yang harus terimpartasi kepada orang percaya. Seperti kita ini harusnya menyadari bahwa berangkatnya Tuhan Yesus ke surga itu memberikan suatu kepastian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah kekuatan iman kita kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kepastian apa yang menjadi milik orang percaya? Makna daripada Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama saudara, kepastian tentang kuasa atau mujizat Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, luar biasa saudara. Selama Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus membuat segala sesuatu dengan luar biasa. Dengan kuasanya. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menginjil, Tuhan Yesus membuat mujizat, mengusir roh jahat, dan bahkan memerintahkan segala sesuatu dengan kuasa. Tetapi saudara, melalui berangkatnya Tuhan ke surga, itulah yang Tuhan mau. Maka saudara, bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus itu akan kita alami. Sekarang saudara, kabar kesukacitaannya itu adalah bahwa barang siapa percaya kepadanya akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang artinya saudara, orang percaya seperti kita, dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, maka ada kepastian kuasa itu terimpartasi kepada setiap orang yang percaya. Orang Kristen seperti kita saudara, harusnya memiliki kuasa itu yang harus menjadi kepastian bagi iman kita. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan dengan jelas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa kepada kita untuk dapat melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kepastian, kuasa, mujizat yang daripada Tuhan harus kita miliki. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memampukan kita, kuasa yang terjadi bagi kita setiap orang percaya, ada 3 hal. Ada kuasa imam, ada kuasa nabi, ada kuasa raja. Itu yang harus terjadi bagi setiap orang percaya kepada Kristus. Kepastian kuasa dan mujizat yang Tuhan berikan, itu yang harus terjadi dalam diri kita. Otoritas nabi itu adalah kuasa untuk kita bisa memberitakan
setiap firman Allah. Itu kuasa untuk memberitakan firman. Itu adalah otoritas nabi. Otoritas imam itu adalah kuasa untuk kita bisa bercakap-cakap, kita berdoa kepada Tuhan. Itu harus dimiliki oleh setiap kita. Maka setiap orang Kristen harus punya kuasa itu. Dan yang ketiga, ada kuasa raja. Apa kuasa raja? Kuasa raja adalah memerintah. Itu yang dikatakan dengan mujizat yang daripada Tuhan. Harusnya orang Kristen seperti kita harus bisa memerintah. Sakit penyakit sembuh, setan pergi, kekacauan boleh berhenti. Itu otoritas raja. Itu sebabnya saudara, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Supaya ada kepastian, kuasa dan mujizat terjadi bagi kita setiap orang percaya kepada Yesus. Yang kedua saudara, yang kedua adalah kepastian tentang damai sejahtera atau sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera atau sukacita adalah merupakan pengalaman batin yang sungguh indah. Yang senantiasa didambakan, dicari oleh begitu banyak orang. Sampai-sampai orang itu mencari dengan begitu banyak cara. Dengan kebatinan mereka, dengan pola pikir mereka, dengan cara-cara mereka. Sampai dia itu mencari kedamaian, mencari damai sejahtera itu. Dengan mungkin pendidikan, harta kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi ingat saudara, firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang dari Allah beda dengan apa yang diberikan, dijanjikan oleh dunia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak hal kalau kita lihat di dalam firman Allah. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 memberitahukan pada kita bahwa ada di situ diceritakan orang yang begitu luar biasa mengumpulkan begitu banyak harta. Lalu dia mengatakan, orang kaya ini mengatakan, hai jiwaku, padamu punya banyak harta, bersenang-senanglah dengan semuanya itu. Tetapi apa terjadi saudara? Kemudian Tuhan mencabut nyawa orang kaya itu. Apakah itu yang dikatakan dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada manusia yang dicari? Tidak. Tidak ada yang namanya kekal. Tidak ada yang namanya seperti damai daripada Yesus Kristus. Sehingga daripada kita punya kekayaan, pangkat, kedudukan, atau bahkan materi dunia ini, tidak akan menjamin kita ada damai. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita lihat seorang raja namanya Salomo yang luar biasa pun. Dia sangat bergelimang dengan harta. Dan bahkan tidak hanya harta, semuanya dia kaya. Istri pun dia punya 1000, bayangin saudara. Saya nggak bisa bayangin. Ya, seandainya Salomo masih hidup saudara. Waduh, saya pasti akan protes sama dia. Saya kan nggak komanan saudara. Masa dia punya istri 1000 saudara. Ya, itu pun dia tidak mengalami apa yang dikatakan dengan damai sejahtera. Dia tidak mengalami apa yang dikatakan dengan sukacita. Dan bahkan dia menulis di dalam kitab Pengkhotbah, di dalam pasal yang kelima itu mengatakan bahwa siapa mencintai uang itu adalah kesia-siaan. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya itu adalah sangat mengecewakan. Bayangin saudara, orang yang punya segala sesuatu itu pun dia katakan apa? Sia-sia. Oleh sebab itu saudara, damai sejahtera hanya ada dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan menjanjikan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahteraku itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, cari Yesus. Hari ini
Mungkin kita bergelimang dengan segala sesuatu yang terjadi, tetapi tidak ada damai sejahtera. Mungkin kita kumpul satu rumah dengan begitu banyak keluarga kita, tapi satu dengan yang lain tidak separuh. Bojo dengan bojo neng-nengan, mantu sama mertua neng-nengan. Apakah itu namanya damai? Enggak, saudara. Itulah yang dunia janjikan. Bukan karena harta kekayaan, bukan karena apa yang terjadi dalam diri kita. Enggak. Hanya pada Yesus ada damai. Satu kesaksian saudara, saya melayani satu keluarga. Dia kaya, namanya aja kaya, dia punya semuanya. Mobil punya, rumah punya, perusahaan dia punya juga. Dan bahkan ada 3 perusahaan yang dia pegang. Tapi apa terjadi saudara? Antara suami dan istri itu seperti bis yang di terminal. Yang satu masuk, atret, parkir, yang satu langsung pergi lagi. Jadi di rumah itu nggak pernah ada namanya mereka kumpul. Dia punya 3 anak. Anak yang pertama, dia sudah menikah dan bahkan di luar daripada Tuhan. Mereka orang Kristen ini, tapi kekristenan yang abu-abu. Mereka selalu yang namanya uang, harta, dikejar luar biasa. Satu ketika apa yang terjadi saudara? Bapak ini sudah jenuh dengan keluarganya, maka dia punya simpedes. Simpenan perawan desa. Kacau keluarga. Anak nomor 2 dan nomor 3 nggak pernah pulang. Dan bahkan anak nomor 2 ini sudah kuliah sampai S3 saudara. Tapi dia tidak bisa ayem tentrem. Dia nggak pernah damai. Dia kerja di Jakarta pulang, kerja Surabaya pulang, ke Malang yang terakhir pulang. Dan tidak ada damai. Dan suatu ketika saudara apa yang terjadi, ibunya atau istrinya sakit. Panggil saya, ada oknam di rumah sakit, ada 1 minggu. Kita konseling, kita berdoa. Lalu terungkaplah semua problem permasalahan. Hampir ada 3 bulan kami layani secara khusus. Puji Tuhan saudara. 3 bulan waktu yang tidak pendek. Ada kumpul di situ, baru menyadari bahwa tanpa Yesus itu adalah sia-sia. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang daripada Yesus, itulah yang menjadi jaminan kepastian sebagai orang percaya. Hari ini miliki Yesus, bukan yang lain. Engkau akan alami damai sejahtera. Dalam keluarga, dalam usaha, bisnis, apapun yang terjadi, ada damai karena apa? Ada Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, kepastian apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kepastian tentang tempat tinggal kita. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua manusia mendambakan namanya tempat tinggal. Bagi saudara-saudaraku yang baru menikah, saya nggak pernah berpikir dan saya nggak pernah setuju dengan mereka kalau yang menikah nanti kita kemana? Ya ke tempat mertua indah aja, sing ngirit gitu kan. Nggak ada saudara. Pasti mereka mendambakan bagaimanakah rumah tempat tinggal. Sebab apa saudara? Rumah idaman itu adalah rumah masa depan. Sedang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, tempat tinggal itu sangat penting. Sebab dari situlah kita bisa bertumbuh keceriaan, kebersamaan. Dan mereka bisa memproyeksikan apa yang ada di dalam satu dengan yang lain dalam sebuah keluarga. Dan bahkan Yeremia pun mengatakan bahwa rumah itu sangat penting. Ya. Oleh sebab itu mereka merekomendasikan itu supaya apa? Bangunlah rumah itu dibilang. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, tempat tinggal yang dijanjikan Allah. Dan itu menjadi kepastian. Itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, ini merupakan jaminan bagi kita orang percaya. Kalau kita sudah namanya usia 70 kurang 1 kurang 2, hati-hati firman Tuhan katakan saudara, ya kan? Ada banyak jemaat ya dan bahkan pelayan Tuhan kalau berkelakar begitu. Umurmu piro? Aku sudah kurang setahun gue itu kan. Tenan saudara. Ya, ada begitu banyak yang 70 mereka harus pulang. Tetapi saudara, satu kepastian yang membanggakan kehidupan kita adalah Allah sudah menjamin tempat tinggal kita, rumah idaman kita, rumah kekal. Di situ tidak ada lagi duka lara, tidak ada lagi ratapan, tidak lagi tangisan, tidak ada. Dan itu disediakan bagi kita orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku, 3 hal yang hari ini, kalau kita lupa bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya dan kita punya iman yang kuat di hadapan Tuhan, percaya kenaikan Tuhan Yesus memberikan kepastian kepada kita, kuasa itu akan diberikan. Oleh sebab itu kalau sekarang kita sakit, nggak perlu lagi kita bengi-bengi dodok-dodok pendeta nih, gembalanya, penatua, majelis, enggak perlu. Karena kita punya apa? Punya kuasa. Kuasa raja, itu yang harus kita gunakan. Perintahkan, sakit penyakit sembuh, sakit penyakit pergi, itu kuasa raja. Kalau kita ada begitu banyak problem permasalahan yang kita perlu sharing, jangan sharing dengan orang, ya kan? Nanti lama-lama menjadi kelet loh saudara, itu kan. Sharing sama Tuhan, itu adalah kuasa imam. Dan sampaikan kebenaran menjadi gaya hidup, itu adalah kuasa nabi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, kepastian kuasa, kepastian damai sejahtera, dan kepastian tempat tinggal, itu menjadi jaminan bagi kita orang percaya kepada Kristus. Kalau hari ini engkau masih ragu-ragu, ada slide terakhir. Ya, saudara lihat ini ada gambar. Ya. Tolong ada gambar. Ya, saudara tahu ini gambar apa ini saudara? Ada? Ya. Tuhan Yesus ketuk pintu. Ya. Tuhan Yesus ketuk pintu. Ini digambar oleh Holman Hall. Dia ada seorang pelukis. Pada waktu dia selesaikan itu lukisan itu saudara, dia tanya pada teman-temannya, lukisanku ini kurang apa ya? Suruh koreksi. Semuanya katakan, waduh bagus, udah lengkap ini. Tapi ada masih banyak ya orang-orang yang ditanya oleh Hall ini. Lalu ada seorang pelukis yang amatir, dia bilang begini, oh kalau aku lihat ini masih kurang. Pintu ini kok tidak ada handle-nya ya? Ya. Oh iya. Lalu Holman Hall mengatakan gini, oh begini saudara. Ya, memang biasanya kalau pintu kan harus ada handle-nya gitu kan, supaya bisa dibuka gitu kan. Dia bilang begitu, itu bukan pintu rumah, tapi itu adalah pintu hati. Dia bilang begitu, karena apa? Kalau pintu hati itu bukanya dari dalam, jadi handle-nya dari dalam. Orang Kristen seperti itu saudara. Berapa banyak kita itu setiap hari Tuhan Yesus ketuk pintu kita. Kita dengar, Yesus ya gitu kan. Cuma kita dengar doang. Dan Tuhan bukan perampok yang dia bisa dobrak. Enggak. Ya. Karena apa? Handle-nya itu ada di dalam. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ketuk, Tuhan katakan barang siapa dengar dan membukakan, aku akan masuk dan aku makan bersama-sama dengan dia. Hari ini, kalau engkau mau menikmati kepastian daripada Tuhan yang 3 hal tadi, kuasa, damai sejahtera, dan tempat tinggal, rumah idaman yang kekal. Hari ini, buka hati, undang Yesus masuk dalam
Itu yang menjadi jaminan kita. Selama kita tidak pernah membuka dan mempersilahkan Yesus masuk, tidak akan pernah. Kenapa ada begitu banyak orang Kristen jatuh bangun? Didoakan bangun, tapi besok jatuh lagi. Didoakan bangun, jatuh lagi. Ada begitu banyak orang Kristen sakit penyakit, sakit didoakan sembuh, sakit meneh. Sembuh, sakit meneh. Kenapa? Karena tidak buka hati untuk Yesus masuk. Beda kalau Yesus masuk dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Karena Yesus menjadi otoritas dalam hidup kita. Yesus undang dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian dalam kehidupan kita. Yesus itulah yang berotoritas. Jadikan Yesus itu adalah Tuhan. Jadikan Yesus itu adalah Allah yang berotoritas menguasai hidup kita. Haleluya, Yesus, glory. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, buka hati. Buka hati saat hari ini. Kalau engkau mengalami saat hari ini ketidakdamaian dan bahkan kekacauan, kacau ekonomi, kacau rumah tangga, kacau pekerjaan, kacau kuliah, sekolah, atau bahkan pertemanan, engkau perlu damainya Allah. Engkau perlu damainya Yesus itu. Undang Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, aku rindu Tuhan Yesus. Oh, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang penuh. Katakan dengan iman, mempercaya Dia. Oh, Engkaulah Tuhan. Amin. Oh, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Oh, Yesusku, hidupku ku berserah penuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari ini bukan kebetulan engkau masuk di dalam peribadatan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah tidak lagi berkuasa sebagai orang Kristen, tidak berkuasa atas setiap apapun yang kita alami, berdoa mentok, baca firman Tuhan sudah males, ibadah apa lagi, sudah tidak ada lagi kuasa dan kita kalah. Hari ini alami kuasanya Tuhan, percayai dan undang Yesus berotoritas atas hidupmu. Kalau hari ini engkau, saudaraku, mengalami ada begitu banyak ambiar dalam hidup kita, keluargamu ambiar, ekonomi ambiar, bahkan usaha ambiar, undang Yesus yang akan membawa engkau dalam damai sejahteranya. Allah akan merangkaikannya itu karena Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan ada satu jaminan, iman kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Hidup adalah untuk Kristus dan mati itu adalah keuntungan bagiku. Karena apa? Ada jaminan tempat tinggal kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Haleluya. Engkaulah Allahku, berdaulat atas hidupku. Engkaulah Yesusku, mari engkau aku undang Tuhan Yesus. Oh Yesusku, haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku
Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kebenaran firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan pada sore ini Tuhan. Biarlah setiap ayat firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, yang sudah kami simak, boleh menjadi pengharapan Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kami. Kepastian Tuhan Yesus untuk kami boleh mendapat mujizat. Kepastian untuk kami boleh dapat Tuhan Yesus tempat tinggal di dalam Engkau. Kami bersyukur Engkau begitu memperhatikan dan mempedulikan kami setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Haryadi yang sudah melayani firman-Mu pada sore ini Tuhan. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan di Gereja Gideon Nayu Tuhan. Kau memberkati keluarga, istri dan anaknya, setiap apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan yang akan memberkati. Seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau juga akan memberkati. Bapa Surgawi, tidak henti dan tidak putusnya kami senantiasa berharap Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu tanpa kecuali. Engkau memberkati lansia-lansia Tuhan. Kalau Engkau masih memberi umur panjang, beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit apapun. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, berkati keluarga jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati ekonomi jemaat-Mu, jangan sampai ada yang kekurangan. Allah Roh Kudus yang berdaulat, Allah Roh Kudus yang pegang kendali dan berotoritas atas hidup dan kehidupan jemaat-Mu. Bapa Surgawi, Engkau memberkati juga Tuhan. Kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Allah Roh Kudus Engkau berdaulat atas bangsa kami. Kami yakin dan percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam pikiran-Mu. Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Mari Tuhan Kau nyatakan mujizat-Mu. Engkau akan nyatakan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan pandemi COVID ini segera berakhir, segera berlalu dari bumi kami Indonesia. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa untuk mampu menghentikannya. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami hanya bisa berseru, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Berkati Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami di dalam menangani masalah ini. Beri hikmat pewahyuan-Mu Tuhan, sehingga memampukan setiap langkah apapun, setiap keputusan apapun, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau yang memberkati dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang akan pegang kendali. Oh Tuhan Yesus, Kau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, seluruh menteri-menteri yang bekerja sama dengan Presiden, seluruh anggota MPR, DPR, DPRD Tuhan. Engkau tempatkan mereka memiliki hati yang murni, yang bersih Tuhan. Kami menyerahkan juga pemerintahan yang ada di bawahnya, gubernur, wali kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Mari Allah Roh Kudus beri pemimpin-pemimpin hati yang takut akan Engkau. Jauhkan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Biarlah bangsa kami benar-benar mendapat belas kasihan-Mu. Bangsa kami boleh dipulihkan, bangsa kami boleh dibangkitkan, dan bangsa kami boleh, oh Tuhan, mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Kau memberkati juga kota Solo di mana kami tinggal. Kau berkati kota kami, jauhkan dari kerusuhan, huru-hara apapun. Biarlah kota kami jadi kota yang diberkati dan jadi berkat Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, Engkau yang bertahta atas kota kami. Berkati Pak Rudi sebagai wali kota di dalam menangani masalah ini. Tuhan juga tolong beri hikmat-Mu bersama dengan seluruh jajaran staf-stafnya Tuhan. Engkau yang memampukan sehingga Tuhan apapun setiap langkah yang diambil Tuhan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Bapa Surgawi, kami tetap berdoa untuk seluruh tim medis Tuhan, seluruh
dokter, perawat, seluruh karyawan-karyawati rumah sakit Tuhan. Oh, yang mereka menangani pasien-pasien yang tidak berhenti ini, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, beri penghiburan roh sukacita di dalam melayani. Kau beri kekuatan fisik Tuhan. Jangan sampai ada lagi korban-korban yang berjatuhan, tetapi Tuhan memagari, membentengi keluarga mereka juga Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Hanya demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Haryadi yang sudah melayani firman Tuhan pada sore ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaatnya dikasih Tuhan, saya akan mengumumkan untuk hari ibadah minggu ya. Minggu besok tanggal 24 ibadah pagi tidak ada ya, tapi sore semuanya digabung, sore jam 5 ibadah online ya. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah ini. Jadi saya berharap seluruh jemaat-jemaat yang khususnya lansia-lansia, ibu-ibu yang mungkin tidak punya handphone ya, untuk bisa bergabung ya, yang muda-muda yang ikut menggabungkan diri ya, supaya jemaat-jemaat ini juga bisa beribadah bersama-sama ya. Kita tetap berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan supaya dinyatakan sehingga wabah ini segera berlalu, segera berakhir ya. Kita bisa berkegiatan seperti biasa tanpa ada batasan-batasan dan kita tetap bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja ya. Tuhan memberkati, kita akan akhiri ibadah kita pada sore ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kehidupanmu mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.